Ini dia. Analisis korespondensi ini adalah suatu ilmu. Kenapa? Oh, jalan nih. Ya, itu ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Analisis korespondensi ini suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara dua atau lebih peubah kualitatif, yaitu dengan teknik multivariat secara grafik yang digunakan untuk eksplorasi data dari sebuah tabel kontingensi. Ya, jadi ini mirip seperti biplot, sama untuk melihat hubungan antar dua atau lebih peubah kualitatif. Analisis korespondensi ini memproyeksikan baris-baris dan kolom-kolom dari matriks data sebagai titik-titik ke dalam sebuah garis grafik berdimensi rendah. Biasanya dia dimensi 2. Ya, dimensi 2, dimensi 1 dan dimensi 2. Nanti di analisis korespondensi ini kita bisa melihat hubungannya dari baris dan kolomnya. Ya, jadi nanti analisis korespondensi ini kita butuh tabel kontingensi. Setelah dari tabel kontingensi itu kita bisa melihat hubungan antar kolom dan barisnya. Ya, perbedaannya dengan PCA, perbedaannya kalau misalkan dia analisis komponen utama atau PCA, itu dia untuk skala kontinu. Tapi kalau analisis korespondensi ini, dia untuk data kategori. Ya, kalau PCA dia untuk kontinu, kalau koresponden itu untuk data kategori. Tapi dua-duanya sama-sama untuk mereduksi dimensi data menjadi dimensi yang lebih kecil dan sederhana. Biasanya dia jadi dimensi 2. Ya, dia jadi dimensi 2. Ini asumsinya. Ukuran jarak Q kuadrat antar titik analogi dengan konsep korelasi antar variabel. Tabel kolomnya yang tepat di variabel kategori baris diasumsikan homogen. Jadi variabel kolomnya kita asumsikan homogen. Analisis korespondensi, ini ya, ini sebuah teknik non-parametrik yang tidak memerlukan pengujian asumsi. Dia tidak perlu asumsi normalitas, tidak butuh ada autokorelasi atau tidak butuh memenuhi asumsi multikolerialitas, heteroskedasitas maupun linearitas. Karena dia salah satu teknik non-parametrik. Dalam analisis korespondensi, karena tadi kategorik ya, berarti dia nominal atau ordinal. Ya, jadi nanti kita pakai data-data kategori kalau di koresponden. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya sangat tepat untuk menganalisis data variabel kategori ganda, ya, karena multivariat. Tidak hanya menggambarkan hubungan antara baris dengan kolom, tetapi juga antar kategori pada kolom. Jadi kita melihat hubungan antar baris dan kolom serta antar kategori setiap baris dan kolomnya. Memberikan tampilan grafik. Ya, nanti kita bisa visualisasikan juga untuk melihat hubungannya. Lalu lebih fleksibel untuk digunakan dalam data matriks berukuran besar. Lalu tadi juga ya, lebih memerlukan asumsi karena dia non-parametrik. Lalu kekurangannya, analisis ini tidak cocok untuk pengujian hipotesis, tetapi sangat tepat untuk eksplorasi data. Jadi dia mirip seperti biplot, hanya untuk melihat hubungan saja. Ya. Lalu tidak mempunyai suatu metode khusus untuk memutuskan jumlah dimensi yang tepat. Nah, jadi di koresponden ini belum ada metode khusus untuk memutuskan jumlah dimensi yang tepat. Tapi biasanya banyak yang memakai sampai 2 dimensi. Ya, karena ya sederhana. Nah, ini tahapan analisisnya. Kita siapkan dulu data kategorinya, kita buat tabel kontingensinya, lalu kita buat tabel korespondennya, kita buat vektor kolom dan vektor baris, karena tadi di koresponden kita mau melihat hubungan antar kolom dan barisnya, maka kita buat vektor baris,
lalu kita hitung matriks diagonal kolom dan diagonal barisnya, lalu kita lakukan analisis profil baris dan kolomnya. Ya, jadi kita perlu juga nanti menganalisis profil baris dan kolomnya. Lalu kita menentukan koordinat profil baris dan profil kolom dengan generalized singular value decomposition. Ya, pakai SVD. Jadi kita hitung pakai SVD untuk menentukan si koordinat profil baris dan profil kolom. Jadi setelah kita dapat sudah dapat matriks profil baris dan profil kolomnya, kita hitung koordinatnya pakai si SVD, pakai singular value decomposition. Lalu kita buat plot korespondennya. Ya, itu tahapan analisisnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke ilustrasi atau contohnya? Belum? Ya. Diperhatikan ya, walaupun online tetap harus diperhatikan ya. Oke. Kalau belum kita lanjut ke ilustrasinya. Nanti kalau misalkan ada yang, kalau saya kecepatan atau ada yang bingung, di resen saja ya. Ya, kita masuk ke ilustrasinya. Misalkan suatu survei dilakukan untuk mengetahui stasiun TV favorit menurut pemirsa dengan kelompok usia tertentu. Ada 5 stasiun TV, ya, ada Metro TV, ada Indosiar, ada Net TV, ada Trans TV, dan RCTI. Lalu kelompok usianya itu ada di atas 50 sampai 50, 20 sampai 30 sampai 19. Kategori semua ya. Semua. Kategori untuk stasiun TV dan untuk usia. Kita lakukan analisis koresponden terhadap data hasil survei tersebut. Nah, ini adalah data awalnya. Data awalnya, tadi langkah yang pertama kita buat tabel kontingensinya. Ya, kita dapat kontingensi. Ini dia tabel. Tahu ya cara membuat tabel kontingensi? Ini kan dia formatnya long, format long. Nah, kalau tabel kontingensi kita buat si wide-nya. Jadi usia lebih besar dari 50, yang suka TV ada 326, yang suka Indosiar ada 38, TV 241, TV 100, RCTI 3. Lalu kita jumlahkan. Kita jumlahkan dari kolomnya. Ya, kita jumlahkan barisnya. Setiap baris lalu setiap kolomnya kita jumlahkan. Nah, dari tabel kontingensi ini kita bisa melihat dari 4 rentang usia 20 sampai 39 merupakan usia yang memiliki frekuensi paling banyak menonton televisi. Coba kita lihat 20 39. Iya. Nah, ini dia. Dia paling banyak nonton televisi. Ada 1774 responden yang menonton televisi. Nah, stasiun televisi, Net TV merupakan stasiun televisi favorit yang paling banyak. Kita lihat di sini. Karena di ya, jadi yang paling banyak menonton itu di usia rentang 20 sampai 39 dan stasiun paling ditonton itu ada di Net TV. Saya dapat tabel kontingensinya, jumlah seluruh respondennya. Ya, kita dapat 5.387. Sudah kita dapat jumlah respondennya, kita akan buat tabulasi korespondennya. Jadi langkah yang pertama kita buat tabel kontingensi. Tabel kontingensi keseluruhannya. Tabel tabulasi korespondennya. Bagaimana caranya? Setiap data di elemen ini
setiap data di elemen ini, data ini 326, 38, 241, 110, 368 sampai 85 ini dibagi dengan total keseluruhannya. Dibagi dengan 5387. Ya. Bagi 5387. Berarti 0,061 ini diperoleh dari untuk yang pertama, yang ini, sel ini, itu 0,061 itu kita dapat dari bagi 5387. Ya. Jadi setiap elemen yang ada di tabel kontingensinya itu dibagi dengan total keseluruhan. Ya. Itu untuk Nah, dari tabel tabulasi koresponden ini kita bisa dapat beberapa informasi. Ya, apa saja informasinya? Yang pertama, kita dapat matriks korespondensi. Matriks korespondensi ini adalah matriks koresponden itu matriks koresponden. Kalau jumlah ini total dari ini ya, total dari 0,061 ditambah 0,007 0,045 ditambah 0,020 ditambah 0,001 sama ya, jumlahkan saja. Totalnya 1 di sini. Nah, dari matriks ini kita akan dapat di sini ini adalah matriks korespondennya ya. Matriks koresponden kali tulisan saya ya, biasanya disimbolkan dengan P ya. Ini matriks koresponden. Lalu kita dapat di saya pisahkan warnanya. Ini adalah vektor barisnya. Kan tadi kita setelah membuat tabel kontingensi dapat tabulasi koresponden, terus kita menentukan matriks koresponden, vektor baris dan vektor kolom. Nah, ini adalah vektor baris. Baris biasanya disimbolkan dengan R. Oke. Nah, yang ini adalah vektor kolom. Nah, ini adalah vektor kolom. Biasanya disimbolkan dengan si C. Ini dia. Ya, jadi dari tabel tabulasi koresponden kita dapat 3 informasi. Matriks koresponden, ya, lalu vektor baris dan vektor kolomnya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, gimana Lutfia? Ibu, itu vektor baris itu jumlah dari semuanya itu kan ya, Bu? Dari ya, matriks koresponden. Tapi yang itu kayaknya 0,134 deh, Bu. Iya, karena pembulatan ininya aja kan.
Tapi itu Oh, yang jumlahnya. Pembulatannya aja ini. beda di kom akhir gitu ya, Bu? Oke, Bu. Ya. Ya, tapi ini jumlah total di antar ininya ya, barisnya ya. Yang kolom juga berarti dia total ke bawah. Ya. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Belum ya? Nah, kita sudah dapat matriks korespondennya, kita sudah dapat vektor baris, dan kita sudah dapat vektor kolomnya, sehingga kita bisa peroleh diagonal matriks barisnya. Matriks baris dan diagonal matriks kolom. Berarti maksudnya diagonal matriks baris ini berarti nanti di diagonalnya itu dia akan diisi dengan si vektor baris dan elemen lainnya akan terisi 0 ya. Ini diagonalnya akan terisi dengan vektor barisnya, terus elemen lainnya akan terisi dengan 0. Diagonal matriks kolomnya juga sama. Diagonalnya dia akan terisi dengan si vektor kolom, elemen lainnya akan terisi dengan si 0. 0 ini ya. Itu dia kalau diagonal matriks baris dan diagonal matriks kolom. Nah, baru kita masuk ke perhitungan selanjutnya. Kita sudah dapat matriks koresponden, vektor baris, vektor kolom, diagonal matriks baris, diagonal matriks kolom. Nah, yang selanjutnya kita hitung matriks profil baris dan matriks profil kolomnya. Langkah yang selanjutnya. Ini perhitungan matriks profil baris ini ya. Ini matriks profil baris. Ya, ini matriks profil baris. Rumusnya adalah R sama dengan RD inverse dikalikan dengan P. Nah, rumus ini dia ekuivalen atau sama dengan FIJ sama dengan FIJR ya. Karena kita profil baris, berarti FIJR sama dengan PIJ dibagi RI. Ya. Jadi rumus R sama dengan DR inverse dikali P itu ekuivalen dengan FIJ sama dengan PIJ per RI. Ya. Dapatnya dari mana, Bu? Coba. Ada yang bisa mengira-gira nggak ini dapatnya kan PIJ dari baris. Berarti mana? PIJ itu apa? PIJ itu yang matriks koresponden ya. RI berarti vektor barisnya. Berarti 0,45403 ini dapatnya dari mana? Ya. Nih. Dari mana? Kan tadi dia ekuivalen dengan PIJ per RI. PIJ itu berarti koresponden kan? Tadi kan P koresponden itu. Simbolnya berarti P itu adalah matriks korespondennya, R itu vektor barisnya. Berarti matriks koresponden dikurang dengan vektor barisnya. Berarti 0,45403 ini dapat dari mana? Ayo. Dari mana? Ya, dari mana?
rumusnya ada di sini. Rumusnya kalau dijabarkan. Ayo. Berapa? Bingung kah? Hasilnya tidak sama? Harusnya, iya. Saya harus mendisclaimer dari awal ya. Nah, saya sudah hitung berkali-kali. Ini memang hasilnya berbeda. Tapi kita bahas caranya ya. Caranya dari mana? Seharusnya nilai ini dari mana? 0,454,039 ini apa dibagi apa? Coba. 0,061 dibagi 0,133, Bu. Iya, betul. Ya, jadi ya. Jadi jangan bingung karena hasilnya beda, tapi kita yang penting kalian paham cara pengerjaannya. Ya. Ini seharusnya 0,061 dibagi dengan R1 ya, berarti R1-nya 0,133. Berarti sel yang kedua, yang 12 berapa? Seharusnya 0,0007 per 0,133. Ini kan? Ya enggak? Ya, sampai yang terakhir kita akan bagi 0,001 per 0,133 ya. Berarti yang pertama ini, baris yang pertama ini dia adalah baris pertama di matriks koresponden dibagi dengan R1. Lalu berarti baris yang kedua adalah nilai baris kedua di matriks korespondensi dibagi dengan R2. Berarti nanti baris yang kedua ini dia 0,128 dibagi dengan 0,293. Lalu 0,022 dibagi dengan 0,293. Seterusnya sampai 0,001 dibagi dengan 0,293. Ya. Sampai baris yang ketiga. Berarti baris yang ketiga nanti baris yang ketiga di matriks koresponden dibagi dengan R4 ya, sorry, ini sampai 4. Berarti baris yang keempat di matriks koresponden dibagi dengan R4. Berarti nanti baris yang terakhir ini dia nilainya 0,018 dibagi dengan 0,244. Yang ini berarti 0,009 dibagi dengan 0,244 dan seterusnya sampai 0,016 dibagi 0,244. Ini ya. Ini untuk matriks profil barisnya. Ya. Itu caranya ya. Kalau angkanya beda mungkin karena pengambilan desimalnya saja. Oke. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Paham ya? Paham nggak? Paham. Oke. Kasih Feby. Sudah. Kalau paham kasih jempol ya. Sudah kita dapat matriks profil barisnya, kita masukkan ke tabel kontingensi lagi. Ya. Jadi matriks ini, matriks yang sudah kita dapat, ini ya, matriks ini kita masukkan ke dalam tabel kontingensi. Ya. Hanya dipindahkan saja, hanya dipindahkan ke tabel kontingensinya.
Dari tabulasi tabel kontingensi profil baris, nilai massa terbesar adalah 1,52414 terdapat pada kolom stasiun net TV. Masih dengan modus amatan kita yang peroleh di data awal. Di data awal tadi sebelum kita melakukan analisis profil baris, net TV juga kan yang paling banyak ditonton. Ya, berarti sama dengan amatan awal kita. Lalu kita juga bisa memperoleh informasi bahwa pada kolom Metro TV baris usia lebih besar dari 50 tahun mempunyai nilai tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pemirsa atau penonton yang usianya lebih dari 50 tahun itu paling sering menonton Metro TV. Ya, soalnya Metro TV banyak berita-berita ya. Biasanya orang tua lebih suka nonton berita-berita, ya. Nah, jika dibandingkan dengan pemirsa dengan usia di bawah 50 tahun. Ya. Informasi lainnya, pada kolom Indosiar dapat dilihat bahwa pemirsa dengan rentang usia 40 sampai 50 tahun memiliki nilai tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa stasiun Indosiar menjadi stasiun TV favorit pemirsa yang berusia 40 sampai 50. Ya. Jadi nilai-nilai ini dia menunjukkan hubungan besar kecilnya antara stasiun televisi dan kelompok usianya. Ya. Kalau di Metro TV dia paling banyak ditonton di usia lebih besar dari 50. Kalau Indosiar dia di usia 40 sampai 50. Kalau di Net TV dia 20 sampai 29. Ya. Kalau di Trans TV dia 10 sampai 19. Ya, karena banyak di Trans TV ini ya, tontonan-tontonan anak kecil ya. Jadi dia banyak ditontonnya di usia 10 sampai 19. Kalau di RCTI sama ya, RCTI juga paling banyak ditonton di usia 10 sampai 19. Ini dia. Itu informasi-informasi yang bisa kita dapat dari tabel kontingensi profil baris. Ini sama. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke analisis profil kolom? Belum ya? Oke. Kalau belum, kita lanjut ke analisis profil kolom. Sama ya. Mirip seperti profil baris tadi, hanya kita mencari D-nya. Kalau tadi kan diagonal vektor baris, nah kalau ini kita pakai diagonal vektor kolom. Jadi R-nya adalah P, matriks koresponden. Ini matriks koresponden. Ini matriks koresponden. Ini adalah diagonal, DC itu diagonal vektor kolom. Ya. Inversnya ya. P itu matriks koresponden, DC pangkat min 1 berarti inverse diagonal vektor kolomnya. Nah, sama. Ini, rumus ini juga ekuivalen, agar lebih mempermudah perhitungan ya. Dia ekuivalen dengan RIJ C di sini ya, C karena kolom. Kalau tadi baris simbolnya R, kalau kolom C berarti RIJ C sama dengan PIJ per CC. Berarti setiap elemen di matriks korespondensi kita dibagi dengan vektor kolom kita. Ya. Berarti gimana? Berarti tadi
Berarti kita akan bagi 0,061 dibagi dengan berapa? 0,27 ya, 0,27. Terus gimana selanjutnya? Coba. Koma 0,061 dibagi dengan 0,270. Terus yang 0,132867 itu gimana? Materinya sudah ada kan ya di e-learning ya? Kalau saya lihat, bisa dilihat di e-learning. Buat ngelihat datanya biar saya nggak bolak-balik. Mana? 0,061 dibagi 0,270. Terus sel yang 12 gimana dapatnya? Yang ini tetap dibagi 0,007 dibagi 0,270. tetap dibagi 0,270. Ini kah? Ini kah? Dibagi 0,053, Bu. Dibagi 0,5. Kan kita matriks ini kan, ini kan profil kolom kan? Profil kolom. Berarti gini lihatnya di sini. Di data koresponden. Nah, ini dia. Kalau tadi di matriks profil baris kita bagi setiap nilai di sini, baris ini akan dibagi dengan si vektor barisnya kan? Saya beri warna deh. Ini baris ini akan dibagi dengan vektor baris yang pertama. Lalu baris yang kedua akan dibagi dengan vektor baris yang kedua. Baris ketiga dengan yang ketiga, keempat dengan keempat. Nah, kalau kolom kebalikannya. Berarti nanti kolom yang pertama ini akan dibagi dengan 0,27, kolom yang kedua dengan 0,053, kolom yang ketiga dengan 0,397, kolom keempat dengan 0,258, kolom yang kelima dengan 0,022. Itu ya, itu kalau profil kolom. Itu untuk profil kolom. Berarti yang ini berarti 0,007 per 0,053. Yang ini berarti 0,045 per 0,397. Ya enggak? Ya, yang ini 0,020 per
0,258. Yang terakhir berarti 0,0001 per 0,022. Ya, berarti nanti sebaris yang ini itu dibagi dengan 0,270, barisan pertama 0,053 dan seterusnya. Ya. Oke. Sudah dapat nanti matriks profil kolomnya, kita masukkan lagi ke tabel kontingensinya. Ya. Nah, dari tabel kontingensi ini nanti kita bisa lihat lagi hubungannya. Nilai massa terbesar itu adalah 1,633, terdapat pada usia kategori 10 sampai 19 tahun. Ya, ini sama dengan asumsi awal kita, tadi pakai data awal sebelum kita analisis, yang paling banyak menonton itu kan di usia 10 sampai 19 tahun. Setelah kita analisis pakai koresponden, ternyata hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Ternyata usia 10 sampai 19 tahun juga lah yang paling banyak menonton televisi. Nah, ini informasi lainnya. Usia lebih dari 50 tahun dan 40 sampai 50 tahun mempunyai massa terbesar pada stasiun televisi Metro TV. Ya. Nih, Metro TV. 50 dan lebih besar 50. Ya, yang 50 tahun coba kita lihat. Yang 50 tahun berarti lihat sini ya. Dia paling banyak di Metro TV. Lalu yang di usia 40 sampai 50 ini juga yang paling banyak di Metro TV, 20 sampai 39 paling banyak berarti di Net TV ya. Paling banyak di Net TV. Nah, kalau yang 10 sampai 19 dia paling banyak menonton RCTI. Ya. Itu dia informasi yang bisa kita dapat dari profil kolom. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang bingung perlu diulang? Gimana? Gimana? Bingung atau ya gimana dari? Ibu mau nanya, berarti tadi yang rumus yang matriks profil kolom itu salah ya pembagiannya di situ? Iya. Jadi berarti harusnya dia ke bawah gitu ya kalau yang dibagi P1. Iya, soalnya kan kita punya, kalau kolom kan kita punya 5 kan tadi. Iya. Iya, kalau misalkan kita ngikut si baris, kayak baris tadi kita baginya ke samping, terus satu nilai vektor kolomnya kemana? Kan? Jadi dia kalau kolom dia ke samping ya. Ini sebenarnya guys, di PPT ini itu banyak yang keliru. Jadi kita benarkan di sini ya, makanya fokus mendengarkan dan memperhatikan. Ya, kalau di modul tutorial sudah saya sudah saya jabarkan lah pokoknya. Ya, ini waktu KI saya ngebenerin ini pusing saya. Ini nanti kita hitung bareng-bareng ya. Nanti kita hitung bareng-bareng soalnya sampai profil kolom itu masih oke, walaupun masih beda desimal 1-2 desimal, tapi ke bawah itu beda banget hitungannya. Jadi nanti kita cross check bareng-bareng ya. Jadi diperhatikan dan didengarkan dengan seksama. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan? Belum ya? Gimana? Bingung atau gimana ini? Tidak ada jawaban? Aman, Bu. Aman ya. Kita cross check bareng-bareng. Nah, mulai dari sini nih. Hitungannya ya gitu. Kita cek.
Langkah yang selanjutnya kita sudah dapat matriks profil kolom dan profil baris. Langkah selanjutnya kita hitung koordinat profil baris dan profil kolom. Oke. Untuk menentukan koordinat dari profil baris dan profil kolom, kita harus mereduksi dimensi matriks koresponden, ya, berdasarkan keragaman terbesar dengan mempertahankan informasi optimum. Tadi kita menggunakan si generalized singular value decomposition, ya, kayak ini. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah P dikurang R dikali C, ya, C transpos, ya, C transpos. Ini adalah matriks matriks apa? Matriks vektor apa? Vektor baris, ya. R itu adalah matriks vektor baris, C ini adalah matriks vektor kolom, ya. Tapi ditranspos. Tadi kan yang kolom kita dapatnya ke samping, ya. Nih, kalau yang vektor kolom kan tadi ke samping, ya. Baca kita dapatnya. Nah, kita transpos biar nanti dia dikalikan dengan si R-nya. Nah, jadi kita cari dulu si R dikali C transposnya. R dikali C transpos. Berarti kan R-nya tadi 0,133, lalu 0,293, lalu 0,329, terus berapa lagi? 0,244 dikalikan dengan C transpos, berarti 0,270, terus 0,053, 0,397, lalu 0,258, lalu 0,022. Nah, ini tidak kalian kalikan langsung, ya. Masih ingat nggak di mana, ya, di contoh yang pernah saya kasih? Waktu itu saya kasihnya ada berapa data, misalkan A, B, terus di sini kali C, D, terus nanti akan diubah matriks, jadinya nanti A dikali C, terus A dikali D, terus B dikali C, B dikali D. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Di contoh apa, ya? Saya pernah kasih contoh pokoknya. Saya pernah kasih contoh. Masih ingat nggak? Saya pernah kasih contoh itu. Saya lupa tapi di materi apa, ya? Saya juga lupa. Tapi saya pernah ngajarin yang tadinya dia bukan matriks, tapi kita bentuk nanti dia jadi si matriks. Jadi dia hanya pasangan, misalkan A, B, terus C, D, terus agar dia berubah jadi matriks, saya ajarinnya A kali C, A kali D, terus B kali ya. Pernah kan, ya, saya ajarin kayak gitu, ya? Pernah, Bu. Nah, ini juga sama, mengerjakannya seperti itu. Ya, sama mengerjakannya seperti itu. Jadi, saya kasih contoh, ya. Saya kasih contoh perhitungannya. Misalkan untuk sel 11, nanti dia akan ini kan 4, ya. Ini 4, ini 5. Berarti nanti dia akan menghasilkan matriks 4 kali 5. Ya. Ini. Dia akan menghasilkan matriks 4 kali 5. Ini matriksnya akan dapat matriks 4 kali 5 dari sini, ya. Saya kasih contoh perhitungannya. Misalkan untuk sel 11, berarti sini, ya.
misalkan A11 berarti untuk si A11 ini kan berarti A12, A13, A14, A15 seterusnya ya, berarti sampai A berapa nih? A41 sampai A45 ini ya, gitu ya. Nah, contoh perhitungannya misalkan A11 berarti kita kali 133 dikali 0,270 ya, 0,70. Lalu sel yang 12 berarti masih 12 ya, berarti masih pakai yang pertama 0,133, lalu yang kedua 2 kali 0,053 ya. Sel yang A13 berarti R-nya masih pakai yang pertama, C-nya pakai yang ketiga 0,397. Begitu seterusnya sampai ke A45. Berarti kalau A45 gimana? 0,45 gimana? 45 gimana A45? 0,244 dikali 0,022 itu ya. Nanti akan dapat matriks R kali C transposnya. Oke. Nah, sudah dapat si RC-nya, sudah dapat RC, nanti dapat RC matriks 4 kali 45 4 kali 5 ini, sudah dapat matriks ini RC transpos ini, nanti baru dikurangkan si P-nya dengan RC transposnya ya. P-nya tadi kan si matriks matriks korespondennya ya. Ini matriks korespondennya. Matriks koresponden yang sudah tadi kita dapat di awal. Koresponden sudah kita dapat di awal, lalu dikurangkan dengan matriks yang kita dapat dari R kali C transpos dari ini. Ya. Nah, caranya ya ini. Jadi ya. Nanti akan dapatlah si ini. Tapi kalau nanti kalian hitung ulang, ada perbedaan sedikitlah perbedaan angka pokoknya ya, jadi jangan bingung, yang penting caranya sudah benar ya, yang penting caranya benar. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Sampai P dikurang RC transpos. Mana? Udah mulai panas. Ya, ada yang mau tanyakan dulu Kak? Apa sudah paham atau bingung atau gimana? Masih aman Bu. Masih aman ya? Oke. P dikurang RC transpos, baru kita hitung si nilai Z, matriks Z-nya. Ya, kita hitung matriks Z-nya. Nah, kalau di sini dia langsung dimunculkan ya matriks Z-nya. Matriks Z-nya. Aduh, ini saya kasih space. Oke. Z-nya ini kan rumusnya Z sama R pangkat min setengah dikali C transpos yang tadi sudah kita dapat, lalu dikali dengan DC pangkat min setengah. DR berarti diagonal vektor garis. DC berarti diagonal vektor
kolom. Ini. Pangkat setengahnya apa? Pangkat setengah apa? Pangkat setengah apa? Akar, Bu. Iya, diakarin ya. Min itu kan min setengah ya, berarti 1 per akar dari si vektor barisnya. Gitu ya. Berarti dr min min setengah itu dia 1 per akar, karena min setengah ya, min setengah berarti 1 per akar vektor baris yang pertama berarti 0,133 diagonalnya ya, dr ya, diagonalnya berarti 1 per akar 0,293, lalu 1 per akar 0,329, lalu 1 per akar 0,244 ya, yang lainnya 0 ya, elemen lainnya 0. Tuh 2 3 tuh 2 1 1. Nah ini ya, ini untuk dr pangkat min setengah. Berarti yang DC juga seperti itu. Ini nanti diselesaikan dulu dapatnya berapa, lalu nanti cari si DC-nya, cari DC-nya. DC-nya berarti kita pakai matriks vektor kolomnya. Berarti nanti akar DC pangkat min setengahnya berarti nanti akar 1 per 0,270, 1 per akar 0,053 dan seterusnya ya, sampai 1 per akar 0,022 ya. Ya, udah paham? Ada bingung? Seharusnya saya kasih. Ini masih belum saya yang buat PPT-nya ya. Oke. Ya, itu ya. Ya, ada yang bingung? Sampai menghitung si DR dan DC pangkat min setengahnya? Ada bingung? Ada bingung nggak? Ada bingung nggak? Ayo kalau bingung tanya aja. Kalau bingung tanya, jangan dipendam-pendam. Gimana? Aman atau tidak? Aman, Bu. Aman ya. Oke ya. Kalau aman berarti kita nanti akan bisa menghitung si Z-nya. Z-nya dari tadi yang kita sudah dapat di sini dari DR pangkat min setengah yang tadi kita sudah dapat di sini. Berapa ya? Saya sudah hitung. Ini PPT-nya bukan saya yang buat, tapi modulnya saya yang buat, modul tutorialnya. Nah, nanti di tutorial bisa dibahas lebih dalam sama studenya, itu sudah saya jabarkan lebih rinci pokoknya di modulnya. Nah, nanti dari DR pangkat min setengah itu akan dapat 2,742, terus 1,846, terus 1,743, 2,024, yang lainnya 0 ya, karena diagonalnya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, ini DR D pangkat min setengahnya DR, lalu P dikurang RC transposnya ini ya, yang ini dimasukkan, dikalikan di sini ya, P dikurang RC transposnya lalu dikalikan dengan si ini
kalikan dengan DC min setengah. Ya, nanti diselesaikan perhitungannya, nanti akan dapat si Z-nya. Ya, akan dapat si nilai Z-nya ini. Akan dapat nilai si Z ini. Ya, akan dapat nilai Z-nya. Oke, sudah ya, sudah dapat nilai Z. Nah, dari nilai Z ini kita bisa mendapatkan U dan V. Ya, di sini. DU merupakan matriks diagonal dengan unsur-unsur diagonalnya adalah nilai singular, nilai eigen 1 sampai nilai eigen M dari matriks Z dikali Z transpose atau Z transpose dikali Z. Jadi, kalau mau menghitung U, U ini adalah vektor eigen ya. U ini vektor eigen. U adalah vektor eigen dari matriks Z dikali Z transpose. Lalu kita juga harus mencari V, di mana V ini adalah vektor eigen dari Z transpose dikali Z. Kalau mau mencari vektor eigen, tentunya harus mencari nilai eigen. Ya. Kalau mau mencari vektor eigen, harus menentukan dulu nilai eigennya. Berarti kalau mau mencari nilai eigen si U, pakai matriks Z kali Z transpose. Kalau nilai eigen si V, berarti dari Z transpose Z. Ya. Nanti setelah kita dapat si U dan si V, vektor eigennya, vektor eigen U dan vektor eigen V, baru nanti kita bisa hitung ini A dan B-nya. Ya, koordinat profil dan koordinat kolomnya. Oke, nah kalau di sini dia langsung mendapatkan si U dan si V-nya. Ya, kalau di PPT dia langsung dapat si U dan si V-nya. Nah, ini agak beda sekali sih dengan hasil yang saya dapat. Nanti bantu cross check ya kalau kalian belajar lagi atau pas nanti tutorial, dibantu cross check nilainya yang benar yang mana. Tapi kalau saya pribadi, yang penting kalian tahu dulu langkah-langkahnya seperti apa, caranya seperti apa. Kalau untuk nilainya itu nanti saja. Maksudnya kalau ada perbedaan angka berapa itu menurut saya tidak terlalu masalah. Yang penting caranya benar. Ya. Karena saya sudah coba di R, di SPSS dan di lain-lainnya itu beda sama yang di PPT. Jadi yang kalau misalkan nanti kalian tutorial, terus nanti tutorialnya beda sama yang di PPT, itu jangan bingung ya. Karena yang di modul itu hasil hitungan saya yang sudah saya cross check dengan si A. Ya, jadi hitung manual saya itu sudah saya cross check dengan si A itu sama. Kalau yang di PPT itu saya juga kurang tahu kenapa dia dapatnya segitu. Saya tanya sama yang buat PPT, beliau bilang sudah benar, tapi saya tetap beda. Ya, di R juga saya dapatnya beda. Di R itu sama dengan hitungan manual saya. Ya, jadi jangan bingung. Nanti kalian waktu tutorial bingung lagi. Bang, ini kok beda hasilnya sama yang di PPT gitu ya. Sudah saya kasih tahu di awal ya. Nanti sama-sama di cross check saja. Oke. Tadi kita perlu U dan perlu V. Di mana U adalah vektor eigen dari Z dikali Z transpose. V ini adalah vektor eigen dari Z transpose dikali dengan si Z. Nah, sebelum kita harus mencari nilai eigen. Berarti kita harus mengkalikan Z
Untuk U ya, untuk U kita harus mengkalikan Z dikali Z transpose. Berarti nilai Z yang sudah kita dapat ini Z-nya, nanti dikalikan dengan transposnya, lalu diselesaikan ya, diselesaikan, ini saya dapat 0,0256 0,0374 min 0,0112 min 0,0468 min 0,0374 0,0596. Ini saya langsung tulis hasilnya ya, tapi perkalian matriks seharusnya sudah paham ya. Saya harap semuanya sudah paham untuk mengkalikan matriks baris dikali kolom ya. Nanti Z-nya dikalikan dengan Z transpose. Ini hasilnya. Saya langsung tuliskan hasilnya. 0,0201 0,0026 min 0,0468 min 0,0797 min 0,0026 0,1249. Nah, ini dia. Kita sudah dapat Z dikali Z transpose. Nah, kita harus menghitung nilai eigennya. Apa rumus nilai eigen? Determinan Determinan matriks dikurang identitas dikali lambda. Iya. Matriksnya si Z kali Z transpose ya. Matriksnya yang kita mau cari nilai eigennya kan si Z kali Z transpose. Berarti matriks Z dikali Z transpose dikurang dengan identitas lambdanya sama dengan 0. Berarti nanti setiap diagonal dari setiap si matriks Z kali Z transposnya itu dikurang dengan si alfanya sama dengan 0. Oke. Nah, nanti kita akan dapat polinomial berderajat 4. Ya, kita akan dapat nanti polinomial berderajat 4. Matriks determinan 4 kali 4 ya, berderajat polinom 4. Jadi kita harus mencari si nilai eigen itu menyelesaikan persamaan. Lambda pangkat 4 dikurang lambda 1A pangkat 3 plus A2 lambda pangkat 2 dikurang A3 lambda dikurang lambda dikurang A sama dengan 0. Ini plus ya. Kan kalau nyari nilai eigen determinan kan, nanti kalau udah dicari determinannya, nah kita harus menyelesaikan si ini. Kalau matriks 2 kali 2 berarti kan kita hanya menyelesaikan si A1 lambda kuadrat plus plus berapa? Biasanya kalau kita menyelesaikan matriks 2 kali 2 itu persamaannya gini ya? Enggak. Biasanya kita menyelesaikan si plus A2 A1 lambda plus A sama dengan 0. Biasanya kita gini nggak sih menyelesaikan si nilai eigen kalau yang matriks 2 kali 2 polinom berderajat 2 kan, kalau matriks 2 kali 2 terus nanti kita akan faktorkan determinan kita akan faktorkan, lalu nanti kita akan dapat lambda 1 dan lambda 2. Ini kan kalau yang matriks 2 kali 2 mencari nilai eigen ya. Ya enggak? Ya enggak? Matriks 2 kali 2. Matriks 2 kali 2 kan kita harus mencari determinan dari matriks dikurang
si lambdanya. Nanti kita akan dapat polinom berderajat 2. A2 lambda 2 plus A1 lambda plus A0 misalkan sama dengan 0. Lalu kalau mencari nilai eigen si lambdanya harus kita faktorkan kan. Nanti setelah kita faktorkan kita akan dapat lambda 1 dan lambda 2. Itu kalau matriks 2 kali 2. Kalau matriks 4 kali 4 berarti kita harus mencari nilai eigennya dari persamaan polinom berderajat 4. Ya, kalau berderajat 2 kita bisa selesaikan, bisa langsung pakai pemfaktoral, bisa pakai rumus ABC, ya, mudah untuk diselesaikan. Tapi kalau polinom berderajat 4 persamaannya seperti ini, itu akan sulit untuk dihitung secara manual. Ya, sangat sulit dihitung untuk perhitungan manual. Jadi dengan bantuan R, ya, kalau saya biasanya minta bantuan si R, saya hitung komutasi di R, itu nanti kita akan dapat lambda satunya 0,1992431, lambda 2-nya 0,030086, lambda 3-nya 0,000859, lambda 4-nya karena ada 4 lambda ya, berderajat polinom berderajat 4 ya, berarti nanti nilai eigennya ada 4. Ya, nilai eigennya ada 4, berarti ini 1,03682 E411. Ini dia. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Halo? Paham nggak? Paham nggak atau bingung? Paham atau bingung? Guys. Aman, kalau paham kasih jempol dong. Biar saya tidak merasa berbicara sendiri. Capek kan ngejelasin manual. Ya. Nanti boleh dicoba dicek nilai eigen yang saya dapat di R itu sama tidak. Kalau misalkan kalian mau coba di Python atau coba biasanya kalian nyari nilai eigen di mana? Biasanya kamu nyari nilai eigen di mana, Daru? Kenapa, Ibu? Biasanya kamu nyari nilai eigen di mana, Daru? Kemarin kamu nyari nilai eigen di mana? Biar cepat. Kalian kan biasa tahu tuh tempat-tempat untuk mencari nilai eigen, vektor eigen pakai mat apa? Apa sih kalau di matematika itu ada ininya? Mat apa ya? Matway ya, Matway. Oh iya. Nah, nanti coba di cross check ya. Nilai eigennya sama nggak dengan yang saya dapat di R. Oke, sudah dapat nilai eigennya, baru kita bisa mencari vektor eigennya. Oke, baru kita cari vektor eigennya. Gimana nyari vektor eigen? Gimana nyari vektor eigen kalau sudah dapat nilai eigennya? Iya apa kan? Di
disubstitusi nggak sih, Bu? Iya, disubstitusi ya. Ini sudah sering sekali saya tanyakan sambil mengingat lagi. Berarti untuk mencari vektor eigennya, kita harus tadi kan untuk mencari nilai eigen kan matriks Z dikali Z transpose dikurang dengan si nilai eigen. Nah, kita sudah dapat nilai eigennya, berarti nanti tinggal disubstitusikan. Berarti diagonal-diagonal ini yang tadinya dikurang dengan si nilai eigen, si alfa, si lambda, tadinya nilai diagonal ini dikurang dengan si lambda atau nilai eigennya, lalu kita substitusikan dengan si nilai eigennya. Ya, kita substitusikan dengan si nilai eigennya. Nah, Bu, ini kan nilai eigennya ada 4. Terus gimana kita memilih nilai eigen yang kita gunakan? Kita lihat proporsinya. Proporsi nilai eigennya yang paling besar. Gimana lihat proporsinya? Berarti kita cari proporsi nilai eigen. Kan ada 4, berarti kan proporsi itu adalah lambda I per sigma lambda I kan? Berarti kita jumlahkan dulu lambdanya. Berarti misalkan kita mau cek lambda 1, berarti lambda 1 per lambda 1 ditambah lambda 2 ditambah lambda 3 ditambah lambda 4. Ya, sama dengan 0,1992431 per sigma lambda I-nya. Ya, nanti akan dapat sekian. Ya, kita lihat proporsinya yang paling tinggi. Nah, biasanya tanpa kita menghitung proporsinya pun kita bisa lihat dari si nilai lambdanya. Ya, lambda pertama kan nilainya paling tinggi nih. Ya, pasti nanti proporsinya juga dia yang paling tinggi. Ya, berarti nanti kita pakai lambda yang pertama. Berarti semua diagonal ini dikurang dengan si 0,1992431. Ya, sudah dikurang, habis itu dikalikan kan? Bukan hanya dikurang ya. Kalau mencari vektor ya. Berarti kan di sini nanti punya misalkan 0,0256. Semoga nggak lupa ya. Ini sering banget kita mencari nilai eigen, vektor eigen. Nanti kalau yang belum paham dibuka lagi ya, dibuka lagi alenya atau dibuka catatan lagi tentang anunya. Nanti sampai yang terakhir 0,1249 kurang lambda 1 ya, karena kita pakai lambda 1. Sudah dikurang berarti nanti di sini ada, karena kita ada 4, berarti di sini ada X1, X1, X2, X3, X4. Ini ya, sama dengan 0. Ini ya. Terus nanti baru dicari dan nanti akan dapat si U-nya. Akan dapat si U-nya. Masih ingat ya mencari vektor eigen ya? Masih ingat nggak mencari vektor eigen? Sih ya. Kalau lupa silakan dibuka lagi catatannya atau dibuka lagi materi-materi di ALE nih. Vektor eigen, nilai eigen ya. Sudah dapat nanti Z dikali Z transposnya dikurang dengan lambda yang sudah kita dapat dengan proporsi yang paling tinggi. Lalu dicari vektor eigennya. Nah, vektor eigennya itu adalah si U, disimbolkan dengan U. Ya. Ini dia. Nah, nanti akan dapat si U-nya. Oke. Sudah dapat si U, berarti kita bisa hitung si A-nya. Nah, A sama dengan DR pangkat setengah. Nah, berarti kalau pangkat setengah diakarkan saja ya. Kalau tadi kan yang DR pangkat min setengah itu
karena ada minnya berarti 1 per akar DR-nya atau akar R-nya. Nah, kalau misalkan DR pangkat setengah saja, berarti dia langsung diakarkan. Misalkan DR-nya berarti, DR berarti baris ya, vektor baris. Vektor baris berarti 0,133. Berarti 0,133 terus akar berapa lagi? Tadi vektor baris. Vektor baris 0,33, 0,293, terus ini akar 0,329, ini akar 0,24 ya. Ini kalau pangkat setengah. Oke, kalau pangkat setengah berarti dia langsung diakarkan. Kalau pangkat min setengah berarti 1 per akar ya. Oke, sudah dapat nanti DR pangkat setengahnya, lalu dikalikan dengan si kita kalikan dengan si U-nya. Dapatlah nilai A-nya. Dapatlah nilai A-nya. Nah, untuk matriks A hanya akan diambil 2 kolom pertama saja. Kenapa? Karena biasanya kolom yang selanjutnya, kolom yang ini, yang selanjutnya, itu dia proporsinya lebih kecil. Ya, jadi biasanya diambil hanya 2 dimensi. Itu yang tadi saya katakan di awal kuliah ini. Kalau koresponden biasanya dia hanya memakai 2 dimensi. Karena biasanya kalau misalkan dia ada lebih dari 2 dimensi, harusnya biasanya proporsi nilai eigennya juga akan semakin kecil. Ya. Jadi kita hanya mengambil 2 dimensi saja. Berarti yang kita ambil adalah ini. 2 kolom ini saja. Ya, dari si A. Kita ambil hanya 2 kolom dari A. Ya. Dan untuk matriks DU dari Z transpose DU ini si akar nilai eigennya ya. DU ini adalah akar nilai eigen dari Z transpose. Nah, nilai eigennya kan tadi ada 4 ya. Nilai eigen 1, 2, 3, 4. Nah, itu diakarkan. Ya, diakarkan. Diakarkan dapatlah si DU-nya. Ya. Dapatlah si DU-nya. Oke. Nanti setelah dapat A dan DU-nya juga yang diambil 2 ya. Karena tadi A-nya kita ambil 2 kolom, berarti DU-nya juga yang kita ambil 2. Hanya 2 nilai eigen yang kita ambil. Ya. A-nya yang diambil 2 kolom, DU-nya juga yang diambil 2 kolom. Oke. Nanti sudah dapat, baru nanti kita hitung koordinat barisnya. Ya, baru kita hitung koordinat barisnya. DR inverse, berarti kita harus cari inverse dari DR. Ya, kita harus cari inverse dari DR. Diagonal vektor barisnya. Diagonal inverse ya. Inverse
vektor baris. A-nya tadi, A-nya yang ini ya, A-nya yang sudah dapat ini, A. Ini hanya A dan DU-nya. A dan DU-nya hanya 2 kolom. Ya, 2 dimensi. Ya, hanya 2 kolom yang diambil. Nanti kita cari DR inverse-nya. Masih ingat ya, cari inverse ya. Cari inverse masih ingat ya. Semoga masih ingat. DR-nya berarti diagonal apa? Vektor barisnya. Vektor baris. Apa rumus inverse? Rumus inverse apa? 1/. Determinan dikali adjoinan. Determinan D ya, berarti DR dikali dengan adjoinan. DR-nya kan berarti 4/4 ya, karena di sini DR-nya itu adalah matriks vektor baris. Matriks vektor baris. Matriks vektor baris. Nih, berarti DR-nya itu 0,133, 0,293, 0,329, 0,244. Ini DR-nya. Berarti kita cari determinan si DR-nya, lalu hitung adjoin-nya. Cari adjoin matriks 4x4. Ya. Saya sudah pernah mengajarkan mencari adjoin 4x4. Waktu itu ada tapi di spreadsheet. Kalau saya nggak salah ingat, ada rumusnya di situ. Matriks 4x4. Coba nanti dicari ya. Untuk mencari adjoin matriks 4x4. Lalu dikalikan nanti dengan si determinan DR-nya. Ya. Dicari inverse-nya, lalu dikalikan dengan A dan DU yang hanya mengambil 2 kolom. Nanti akan dapatlah nilai ini. Ya. Oke. Sudah dapat, lalu kita masukkan ke dimensinya. Ya, kita masukkan ke dimensinya. Masukkan ke tabel. Berarti yang ini adalah dimensi 1, ini adalah dimensi 2. Ya. Untuk koordinat barisnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu baru koordinat baris. Kalau koordinat kolom tadi mencari CV-nya, berarti kita harus mencari nilai eigen dari Z transpose Z. Ya. Kita harus mencari nilai eigen dari Z transpose Z. Sama ya caranya tadi, cari nilai eigennya, berarti nilai eigennya determinan Z transpose Z dikurang apa sama dengan 0. Ya. Nah, ini juga berarti pakai polinom berderajat 4. Nah, dengan bantuan R nanti akan dapat nilai eigennya sampai 4. Ya. Oke, akan dapat nilai eigennya sampai 4. Setelah dapat nilai eigennya, baru mencari vektor eigen. Ya, vektor eigennya kita pakai lambda yang pertama saja.
Ya, vektor eigennya kita pakai lambda yang pertama. Nah, vektor eigennya ini si V. Ya, kalau di kolom dia V. Nah, caranya sama. Sudah dapat vektor kolomnya, vektor eigen si kolomnya, si V-nya, baru kita cari si B-nya. DC-nya sama ya, berarti DC ini adalah diagonal vektor kolom. Ya, tapi diakarkan. Diakarkan ya, hanya diakarkan ya, bukan satu per akar ya. Lalu dikalikan dengan si V-nya. Oke, lalu sama, yang kita ambil hanya dua nilai eigen atau dua kolom saja. Sudah dapat B, yang kita ambil hanya dua kolom saja. Ya, ini dia. Lalu kita hitung. Nah, DU-nya. DU-nya berarti Z transpose. Ini seharusnya Z-nya Z ini ya. Z, karena ini di kolom, seharusnya DU-nya Z transpose Z ya. Berarti DU-nya ini aturannya dia akar dari nilai eigen dari si Z transpose Z-nya. Berarti nanti DU yang di sini ini adalah akar dari lambda 1 sampai lambda 4 dari ini. Ya. Karena kita koordinat profil kolom. Berarti DU-nya itu dari matriks Z transpose Z. Dari akar lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 yang kita dapat dari Z transpose Z. Sama, yang diambil juga hanya dua. Ya, hanya dua dimensi. Oke, sudah dapat, baru nanti kita kalikan di sini. Kita cari dulu inverse dari DC-nya, kita cari inverse-nya, lalu kita kalikan dengan si B yang ini ya, B yang hanya dua dimensi, lalu kita kalikan dengan si DU-nya. DU-nya juga yang dua dimensi. Dapatlah kita nilai koordinat kolomnya. Sudah dapat, lalu kita masukkan ke tabel. Ya, ini dimensi 1, ini dimensi 1, ini dimensi 2. Ya. Oke, setelah dapat koordinat baris dan kolomnya, baru kita masukkan ke dalam plotnya. Ya. Ini dimensi 1, ini dimensi 2. Nanti tinggal ditentukan titiknya. Misalkan di koordinat kolom kan berarti stasiun TV ya. Kalau baris tadi usia, kelompok usia. Kalau kolom itu untuk stasiun TV. Coba kita lihat di sini. Indosiar dimensi satunya min 0,2332, dimensi 2-nya 0,048. Berarti nanti kita cek di sini dimensi satunya untuk Indosiar. Mana Indosiar? Ya. Ini Indosiar. Berarti nanti cari di sini. Digambarkan seperti biasa ya. Digambarkan seperti biasa. Dimensi satunya min 0,233, dimensi 2-nya 0,048. Seterusnya seperti itu ya. Nanti di garis antar dimensi 1 dan dimensi 2-nya. Ya. Nah, dari plotnya kita bisa lihat bahwa kelompok usia lebih dari 50 tahun cenderung memilih metro TV ya, yang identik dengan berita dan informasi. Kelompok usia 40 sampai 50 itu lebih dekat dengan Indosiar. Nih, 50 sampai 50 dia lebih dekat dengan Indosiar. Nih ya, dekat dengan Indosiar. Karena Indosiar banyak acara hiburan ya, banyak dangdutnya ya. Oke. Terus kelompok usia 20 sampai 39 itu dekat dengan si Net TV. Ya. Terus 10 sampai 19 dia lebih dekat dengan Trans TV. Itu dia. Ya, jadi kita bisa melihat
hubungan dari kedekatan antar koordinat baris dan kolom. Itu dia. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau bingung? Atau gimana? Paham ya? Coba saya spill sedikit di jadi di materi ini yang bikin PPT-nya sama yang bikin modulnya berbeda. Modulnya saya, PPT-nya yang lain. Nah, kalau di modul saya spill sedikit ya, biar nanti saat kalian tutorial kalian tidak bingung. Ya, masih saya bahas soalnya sampai ke tabulasi matriks profil kolom itu masih oke. Nah, tapi mulai dari koordinatnya itu jauh berbeda. Ya, jauh berbeda. Ini saya jelaskan tadi yang saya jelaskan untuk menghitung si RC transposnya. Ini hasilnya. Lalu nanti kita hitung DR pangkat min setengahnya, kita akarkan. Ini hasilnya. Lalu nanti kita hitung si Z-nya. Sudah dapat si Z-nya, lalu kita kalikan. Untuk U pakai Z dikali Z transpose, untuk V Z transpose Z. Nah, sudah dapat, ini yang saya bilang ya, polinom berderajat 4. Kalau pakai R kita akan dapat 4 nilai eigen. Untuk vektor eigennya kita pakai nilai eigen yang pertama saja. Kita cukup pakai nilai eigen yang pertama. Lalu nanti kita cari A-nya. Secara teknis perhitungannya sama, tapi angkanya saja yang, nah ini mungkin dilihat dari dimensinya ya, dimensinya agak berbeda. Tapi untuk caranya sama, runutan caranya ya, cuman kalau di PPT tidak terlalu dijelaskan. Nah, ini koordinat barisnya sama. Nanti kalian jangan bingung kenapa di PPT dan di modulnya berbeda. Ya, sama nanti setelah dapat dimensi, koordinat baris dan koordinat kolomnya, nanti digambarkan di plotnya. Nah, ini plotnya. Kalau kita lihat dari plotnya, sama. Usia lebih besar dari 50 dan 40 sampai 50 itu lebih dekat dengan si Metro TV. Sebenarnya kalau 40-50 dia Indosiar ya. Tadi Indosiar, yang lebih besar dari 50 dia ke Metro TV. Mana? Bisa nggak saya gambar? Iya, ini terus kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ini saya perbesar deh. Ya. Terus 50 sampai 40 sampai 50 itu Indosiar, Trans TV itu 10 sampai 19, net itu 20 sampai 39. Ya, secara kesimpulan tidak berbeda. Nah, kita coba ya. Kita coba di R-nya. Ada nggak ya contohnya di R-nya? Coba bentar. Di R analisis koresponden.
Oke. Oh, ini dia. Kalau terlihat udah pindah ke, oh belum pindah ya. Pindah ke R. Ya, coba kita running. Nah ini ya, kalau pakai R nanti bisa dilihat ya dimensi satunya. Ini dimensi satunya untuk baris ya, dimensi 1 untuk baris, ini dimensi 2 untuk baris ya, dimensi 1 untuk dimensi 2. Nanti di kolomnya juga nanti akan keluar untuk dimensi 1 dan 2-nya. Nah, hitungan manual saya itu sama dengan si R ini. Ya, kalau di PPT agak beda dia, tapi kesimpulannya sama. Jadi nanti saat di tutorial jangan bingung. Yang penting tahu langkah-langkahnya, tahu cara pengerjaannya. Ya, itu dia. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Atau sudah pusing? Pusing, Bu. Pusing ya. Tapi paham ya runutan caranya ya. Nanti tinggal diulang di rumah ya, sama di tutorial nanti ya. Belum tutorial kan? Sudah tutorial belum? Belum, Bu. Iya, belum. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Pusingnya karena pusing nggak ngerti, nggak paham dari awal, atau pusing karena terlalu banyak yang harus dihitung? Terlalu banyak, Bu, yang harus dihitung. Iya, tapi paham kan Daru, caranya Daru? Iya. Ya, yang lain gimana? Ya, ya, oke ya. Nanti dibahas lagi di tutorial. Sudah bahas lagi di tutorial, mungkin dibahas lagi sendiri di rumah. Ya, kalau ada yang belum paham nanti boleh ditanya dengan saya. Kalau di pertemuan selanjutnya boleh ditanyakan lagi. Ya. Oke, sampai sini sudah aman, tidak ada yang mau bertanya berarti? Cukup, Bu. Oke. Kalau cukup, nah berarti tadi Mandarin. Engli? Engli ada nggak Engli? Nggak ada. Zailani? Berarti cuma nambah si Daru aja ya? Oh, Zailani ada? Iya, Bu, hadir, Bu. Engli ada? Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, berarti saya cukupkan. Besok kita ketemu lagi. Besok materinya tidak terlalu berat, mungkin hanya teori. Minggu depannya Jumat besok baru kita hitungan lagi. Ya, kita ketemu besok jam 9. Ya, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa dipelajari lagi. Jangan malas untuk belajar karena anmolnya susah. Ya, susah sekali. Kemarin saya cek, sudah dicek ulang, sepertinya nilainya sama saja yang UTS. Jadi harus lebih kuat di UASnya nanti. Ya, karena UTS-nya sudah tidak bisa ditolong. Kecuali nanti ada kebijakan boleh media atau
apapun itu ya. Tapi kalau nol UTS kemarin saya lihat koreksi ulang tapi tidak ada perubahan signifikan, masih 0,2 0,5 itulah ya. Jadi harus lebih kuat di UASnya, jangan malas untuk belajar, jangan malas untuk mengulang kembali ya. Udah saya cukupkan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Halo, makasih Ibu. Oke, saya ya.